Adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belakang ini banyak barang-barang. Ini merupakan satu hasil daripada perusahaan-perusahaan dari berbagai macam pabrik. Ya. Dari berbagai macam pabrik. Jadi ini lihat, barangkali yang memiliki hasil produksi ini barangkali salah satu daripada atau banyak konglomerat. Ini hasilnya banyak. Ada batu baterai, ya. Bapak tidak promo tapi untuk mencontohkan. Ada spidol, ada stabilo. Di sini ada amplop, ada cutter, ada juga lakban, ada binder clip. Nah, semua ini adalah hasil daripada perusahaan, hasil dari orang-orang yang memiliki inovasi yang luar biasa, yang membuat gagasan, ya, sehingga menghasilkan produk yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, ini pasti dibeli oleh orang se-Indonesia. Ada pulpen, pensil, amplop, gunting, tas, kemudian kertas. Itu semua dibutuhkan. Tinta, ya. Harganya luar biasa, adik-adik. Saya yakin yang memiliki pabriknya itu adalah konglomerat. Apakah mereka ketika lahir sudah jadi konglomerat? Nah, ini memotivasi kita bahwa kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang yang sukses. Amin. Kalau Bapak hanya memotivasi untuk mengantarkan adik-adik ke arah yang sukses. Semoga amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang tadi, bahwa dari tujuan yang kedua adalah mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik diperlukan keahlian. Yang ketiga sekarang tingkatan-tingkatan manajer, ya. Jenjang daripada tingkatan-tingkatan manajer seperti gambar ini, adik-adik. Nah, ini seperti piramida, ya. Piramida. Baca, adik-adik. Bapak yakin adik-adik matanya masih bagus. Matanya masih bersih. Matanya masih indah. Ya, tuh, tingkatan-tingkatan daripada manajer itu adalah seperti piramida, ya. Yang di atas adalah top leader, ya. Yang paling bawah, yang paling lebar adalah buruh. Ya. Nah, ini buruh merupakan bagian rangkaian daripada organisasi dalam perusahaan. Adik-adik, lihat. Kalau Bapak ini mata sebelah kirinya waktu diagnosa itu -4. Bapak kadang lucu. Usia Bapak sekarang 51. Masih muda, ya, adik-adik. Usia Bapak 51. Tetapi harusnya kalau usia segitu plus, ya. Tetapi pas diperiksa di dokter kok min gitu. Min. Jadi Bapak sedikit rada berat untuk melihat tulisan-tulisan yang kecil. Tapi kalau bagi adik-adik barangkali ini masih bisa kelihatan. Jadi hierarkis tingkatan-tingkatan dari
Manajemen atau manajerial itu seperti ini. Dilihat adik-adik. Ya. Gambarannya seperti ini, berbentuk piramida. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak matanya sebelah kiri yang di sini min 4. Dan sebelah sini min setengah, jadi ngejomplang ya. Kadang-kadang melihat bayangan ada dua. Ada dua bayangan. Yang satu cantik, yang satu lebih cantik. Yang satu ganteng, yang satu lebih ganteng. Kalau perempuan semua cantik adik-adik. Kalau laki-laki semua ganteng. Kalau laki-laki cantik, itu. Jadi perempuan semua cantik ya. Jangan merasa diri cantik sendiri ya. Teman-teman kita cantik-cantik gitu ya, cantik. Utamanya bagi kita semua, kecantikan itu bukan hanya lahiriah, bukan hanya fisik ya. Kecantikan itu bukan hanya fisik, tapi batin. Kecantikan itu adalah lahir daripada akhlak yang karimah. Nabi Muhammad sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak. Jadi bukan untuk mengklasifikasikan ya, kepintaran ya. Insya Allah orang-orang yang berakhlak baik, yang berakhlak karimah, insya Allah akan pintar ya. Selagi kita menuntut ilmu, artinya berkesempatan untuk menuntut ilmu. Beruntung adik-adik bisa kuliah ya. Banyak yang di luar sana tidak seberuntung adik-adik. Kalau Bapak sendiri waktu kuliah itu sambil jualan pisang goreng. Jualan pisang goreng adik-adik. Yang sekarang Carrefour itu tempat Bapak jualan pisang goreng. Selama dari mulai kuliah sampai selesai ya. Sampai selesai kuliah Bapak jualan pisang goreng. Kalau sore Bapak jualan. Kalau pagi Bapak kuliah. Alhamdulillah lulusnya ya tidak jelek-jelek amat. Lumayan ya. Bahkan tertulis di ijazahnya cum laude. Bapak tidak pernah ikut organisasi apapun. Bapak konsentrasi jualan dan kuliah. Karena kalau tidak jualan Bapak tidak bisa kuliah. Jadi tidak sempat masuk ke dalam kegiatan organisasi mahasiswa ya. Adik-adik yang dirahmati Allah, banyak jalan untuk menuju Roma. Jangan selalu patah semangat. Apabila orang tua kita tidak mampu membiayai, kita cari jalan. Ya seperti Bapak jualan pisang goreng. Kemudian ketika Bapak melanjutkan di S2 itu, kebetulan Bapak dapat beasiswa. Jadi gratis ya, gratis. Sambil bekerja di sini, sambil bekerja honor ya. Sambil bekerja di UIN, belum jadi pegawai negeri, masih honor. Jadi banyak jalan menuju Roma. Adik-adik, yang tadi kita tingkatan manajemen atau hierarkis manajemen. Yang pertama adalah manajemen tingkat puncak ya. Manajemen tingkat puncak di sini top management, top leader. Yang biasanya terdiri dari direktur utama, dirut.
atau presiden direktur atau wakil direktur. Ini adalah tingkatan yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah manajemen tingkat menengah atau middle management. Nah, yang biasanya terdiri dari para manajer, ya, kepala divisi atau kepala departemen atau kepala cabang. Jadi yang pertama tadi apa adik-adik? Manajemen tingkat puncak atau top management, ya. Terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Kemudian yang kedua, manajer tingkat menengah, yaitu middle atau middle management. Middle management di sini terdiri dari para manajer, ya, para manajer, kemudian kepala divisi atau kepala departemen, ya, kepala departemen atau kepala cabang. Kemudian tingkatan yang ketiga, di sini piramida ini ada 4 tingkatan ya adik-adik ya. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang ketiga adalah manajemen supervisi atau tingkat pertama atau supervisor, ya, or first line management, yang biasanya terdiri daripada supervisi, kemudian ketua kelompok, kemudian lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir manajemen non supervisi, ya, manajemen non supervisi yang biasanya terdiri dari para tenaga kerja, ya, para tenaga kerja tingkat bawah, pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Jadi itulah hierarkis atau tingkatan-tingkatan dalam manajemen. Jadi buruh juga masuk tingkatan manajemen, tapi tingkatan manajemen paling bawah, ya. Paling bawah, makanya kita jangan jadi buruh, kita harus jadi top manager yang memiliki perusahaan. Cita-cita kita jangan mau jadi pekerja, cita-cita kita harus setinggi langit. Harus memiliki suatu perusahaan yang memiliki karyawan, ya. Kemudian produknya bermanfaat dan halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Jangan hanya memproduksi tetapi imbasnya itu mudarat bagi masyarakat. Contohnya misalnya membuat pabrik minuman keras, ya. Kalau menurut Bapak, permen itu nggak bagus. Permen itu diminati anak-anak kecil, tapi efeknya luar biasa, ya anak-anak, adik-adik, ya. Efeknya luar biasa. Bisa batuk, bisa juga anak-anak tidak nafsu makan. Jadi pokoknya karena mereka tidak memikirkan efek lah. Yang penting produknya laku, bikin permen kan gitu ya. Atau bikin pabrik bir, pabrik miras. Nah, tapi kita jangan jadi seperti itu. Kita harus memiliki, artinya produksi perusahaan yang memiliki zatnya yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah bahasan kali ini dalam tujuannya adalah mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori dan pengalaman dapat dipandang sebagai sebuah seni sekaligus sains ilmu pengetahuan, ya.
Di sini satu, pengetahuan dan pengalaman dalam ilmu manajemen. Jika kita berkeinginan untuk dapat menjadi seorang manajer yang baik, manakah yang harus dikuasai? Pengetahuan mengenai manajemen atau pengalaman sebagai manajer? Nah, ini satu pertanyaan luar biasa. Tentu bagi kita yang menangkap dari kacamata kita, tentu manajer yang baik adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman, ya. Jadi memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membangun keberlangsungan daripada perusahaan kita, ya. Jadi di sini pengetahuan mengenai manajemen atau pengalaman sebagai manajer, salah satu keunikan dari ilmu manajemen adalah bahwa mereka yang menguasai pengetahuan manajemen belum tentu memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan dalam prakteknya. Dia secara teori hebat, ijazahnya lulusan cum laude luar negeri bahkan, tapi belum tentu dia dapat menguasai dalam praktek. Sebaliknya pula mereka yang telah berpengalaman dalam kegiatan manajemen secara praktik belum tentu mengerti akan kerangka teoritis daripada pengetahuan mengenai kegiatan manajemen yang dijalankannya. Dia hanya berdasarkan pengalaman, tapi akademisnya kurang, ya. Jadi seperti itu. Yang terbaik tentu saja tadi, ya, jika kedua-duanya dapat dipadukan antara pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, adik-adik, yang kedua adalah manajemen seni atau sains. Ini sebuah pertanyaan. Manajemen seni atau sains, ya. Berdasarkan pengertian di atas, maka sering dapat pertanyaan apakah manajemen itu seni atau sains. Nah, di sini seni di satu sisi bersifat dinamis, tidak berpola tunggal, tidak terikat, ya, dan menuntut adanya kreativitas yang ada di dalam benak otak, ya. Jadi ada kreativitas dan keterlibatan di dalam batok kepala kita, otak. Adapun di sisi lain, sains cenderung bersifat statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah, dan sains itu selalu berubah pada pendapat atau penemuan-penemuan baru. Maka dikatakan bahwa sains itu tidak pernah ada titik, selalu berkembang. Sains selalu berkembang. Adapun di sisi lain, sains cenderung bersifat statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah dan menuntut adanya tahapan-tahapan secara sistematis. Nah, itu sains, ilmu pengetahuan. Kedua pendapat tersebut memiliki keunggulan masing-masing sekaligus keterbatasannya, ya. Untuk dapat menjelaskan berbagai hal tersebut dalam sebuah organisasi diperlukan adanya tahapan-tahapan kegiatan yang satu sama lain harusnya saling berhubungan. Sebagai contoh misalnya, jika kita berbisnis restoran, maka diperlukan tahapan-tahapan dari mulai pendirian atau penyewaan rumah makan, penentuan jumlah tenaga kerja dari mulai yang diperlukan, kemudian penentuan peralatan dan perangkat yang dibutuhkan, kemudian hingga tahapan berbelanja harian hingga penjualan makanan apa yang akan diolah, ya, makanan apa yang akan diolah, ya, dan lain-lain.
Bahkan agar pembeli atau konsumen yang membeli makanan di restoran kita merasa puas, diperlukan pula tahapan untuk melatih para pelayan restoran agar dapat melayani secara maksimal, ramah tamah, jangan judes ya. Sering kita masuk restoran itu karena performan penampilan kita tidak perlente, kayak disepelein gitu ya. Jadi itu tidak baik, harus diperlakukan sama dan ramah. Jadi ini keterkaitan seperti itulah, bahwa untuk membangun suatu perusahaan kemudian diperlukan yang namanya sains ya, sains tentang manajerial dan seni dalam untuk menggait langganan supaya langganannya balik lagi ya, supaya langganannya menjadi langganan tetap, supaya semakin restonya rame ya. Jadi seperti itu adik-adik. Nanti barangkali kita akan bahas beberapa hal lagi yang terkait di bab kedua ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya buat kita semua. Ada berkah, dan Bapak selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi bimbingan dalam menyampaikan pesan-pesan ilmu ya. Apabila ada yang salah itu datangnya dari Bapak, dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita simak. Kemudian Bapak harapkan ada masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan. Karena mata kuliah pengantar manajemen ini berbobot 3 SKS. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan utamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga juga kita selalu dibimbing dalam menuntut ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat dan berkah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.